padahal kita janjian jam ini kan. Iya, harusnya hari ini tuh ini udah waktunya kita mulai aja. Mana ya? Apa macet apa gimana ya? Halo, Hauti Kak Pilu. Wah. Maaf ya, aku telat. Ah, ini dia kan ditunggu. Macet tadi. Macet. Nih, ada janji nih. Parah nih. Minta maaf. Oh iya. Padahal aku juga suka ingkar Iya, janji. sama sebagai itu manusia itu. Oh iya, manusia kita masukannya ingkar janji. Iya. Maafin ya. Tapi Kak Pilu ada loh satu pribadi yang nggak pernah ingkar janji. Iya, siapa itu Kak? Aku. Bukan. Oh, Siapa? Tuhan Yesus. oh iya betul. Dan Tuhan Yesus tuh kalau berjanji nggak pernah ingkar janji, pasti selalu ditepati. Betul. Kak, aku jadi ingat lagu deh. Kak, tahu nggak yang tentang janji-janji Tuhan gitu? Ku percaya janjimu aja bukan? Iya itu, kita nyanyi lagu itu ya. Aku diberkati banget Kak sama lagu itu. Iya emang lagunya tuh ngena banget di hati. Teman-teman, yuk kita sama-sama nyanyi lagu itu ya Kak Pilu ya. Sambil kita merasakan ya, merasakan kalau janji Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Amin. Yuk kita nyanyi lagu. Sungguh ya kita nyanyinya. Yuk Kak Andra. Sungguh besar setia. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan
teman-teman kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Kau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, berkatilah untuk kegiatan sekolah minggu hari ini. Semoga kegiatan sekolah minggu berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kak Oti, Kak Andra, tapi kadang-kadang itu kita ragu ya sama janji Tuhan, soalnya kan kadang kita banyak menghadapi masalah, terus kadang ngerasa Tuhan itu nggak menolong, padahal sebenarnya Tuhan itu menolong kan. Iya, cuma Iya. Tuhan tuh punya waktunya ya kan ya Mbak ya. Betul. Aku tuh jadi inget deh, Tuhan tuh juga pernah loh janji sama Nabi Nuh deh kalau nggak salah. Mbak Vino tahu nggak ceritanya? Oh iya, dengan Nabi Heeh. yang Bahtera. Iya, yang ada air bah. bah. Oh, iya. Terus habis itu bukti janji Tuhan tuh pelangi. Iya. Nah, kita untuk tahu cerita ini lebih lanjut nanti kayaknya Kak Gogo ya akan ceritain ke kita ya. Betul. Biar kita lebih tahu lagi ya, nanti Kak Gogo akan bercerita atau membawakan firman tentang Sharing-sharing tentang ini, tentang janji Tuhan ini ya. Minum ya? Untuk sebelum dengerin sharingnya Kak Gogo, kita nyanyi lagu Janjimu Seperti Fajar. Tahu kan ya? Tahu ya, kita nyanyi lagu itu. Ya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita memohon bimbingannya dan juga penyertaannya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Baik, pada hari ini kami beribadah kepadamu ya Bapa. Kami ingin merenungkan firman-Mu, membaca dan juga mendengarkannya. Dan biarlah kami juga pada kehidupan kami sehari-hari akan boleh melaksanakannya ya Bapak sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Ajar kami untuk duduk diam dan juga boleh berkonsentrasi walaupun kami beribadah secara daring pada hari ini. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Kirimkanlah Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami dalam renungan kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita akan membaca Alkitab kita dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 17. Firmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang. Aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Aku taruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk di bumi, dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Ya, Allah kali ini melambangkan perjanjiannya dengan pelangi. Suatu fenomena alam yang sangat indah dan sebetulnya seringkali bisa kita temukan. Nah, secara natural, secara alami, pelangi memiliki beberapa sifat. Yang pertama, sebetulnya bukan hal yang nyata pelangi itu. Pelangi itu hanya ada dalam pandangan mata manusia saja. Karena apa? Karena pelangi itu terjadi hanya karena adanya refleksi sinar matahari pada sudut tertentu pada titik-titik air hujan yang ada di udara. Jadi pelangi sebetulnya hal yang nyata, tapi kita bisa melihat. Yang kedua, pelangi juga biasanya tuh hanya terjadi setelah hujan selesai. Buat manusia, hujan seringkali menandakan kesusahan. Hujan seringkali menandakan keterbatasan. Hujan juga seringkali menandakan seperti ketidaksepahaman dan bahkan hujan juga bisa berarti sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, dalam bacaan kita kali ini Allah justru memakai pelangi sebagai tanda atas perjanjiannya dengan Nuh. Pelangi ini menyatakan bahwa Allah berjanji tidak akan lagi menghapuskan umat manusia dengan banjir. Dalam konteks ini, Tuhan tidak ingin menghukum manusia lagi melalui bencana alam. Dan kita boleh memaknai pelangi sebagai makna yang menarik dalam bacaan kita kali ini. Pelangi yang ditunjukkan Allah itu menjadi lambang yang terlihat sehabis hujan yang menyebabkan air bah. Allah memberi tanda yang indah pada manusia sebagai janji bahwa setelah kesulitan akan ada sesuatu yang indah menanti manusia pada saat itu. Dan itu tidak dapat dibuat oleh manusia sendiri, melainkan hanya karena alam atau Allah yang membuatnya. Nampaknya hal ini juga bisa kita lihat seperti pengampunan yang Allah berikan kepada manusia. Yang hanya Allah yang bisa memberikan, baik pada saat itu, pada saat Nuh, dan sampai sekarang ini. Manusia tidak bisa mengusahakannya. Pelangi juga merupakan lambang busur panah yang menghadap ke atas, seakan menandakan usainya adu senjata, usainya perang, atau menandakan perdamaian antara Allah dengan manusia.
Pelangi akan terus terlihat oleh manusia, seakan Allah ingin terus mengingatkan kepada manusia akan janji perdamaiannya ini. Yang terakhir, pelangi sebetulnya tidak ada seperti tadi ya, tapi manusia bisa melihat simbol janji Allah. Allah menyatakan seperti ingin menyatakan berdamai hanya dengan manusia. Namun Allah tidak menjanjikan perdamaian dengan dosanya. Lalu, setelah Tuhan memberi perjanjian abadi pada kita, bagaimana hendaknya kita menyikapinya? Janji Tuhan itu akan selalu nyata dalam kehidupan kita, dan pertolongannya tak akan pernah terlambat. Namun kita seringkali tidak peka atas penyertaannya. Ada sebuah kisah yang begitu klasik ya, tentunya ini adalah cerita kiasan tentang seseorang yang terjebak banjir di rumahnya. Nah, ketika air mulai masuk ke rumahnya di lantai 1, petugas berjalan, masih bisa berjalan gitu ya, mengajaknya mengungsi ke tempat yang lebih aman, dan si orang ini menolaknya. Air semakin tinggi, dan lantai 1 rumahnya mulai tertutup air. Petugas kembali datang dengan perahu karetnya dan mengajak mengungsi. Tetapi kembali, orang ini menolak untuk bersama-sama dengan para petugas mengungsi. Dan sampai ketika hanya tinggal atap rumahnya saja gitu ya, sehingga dia udah nggak bisa lagi di lantai 2 gitu ya. Nggak tanggung-tanggung gitu ya. Para petugas ini menjemputnya kembali dengan helikopter. Namun sekali lagi, orang ini menolaknya, sampai pada akhirnya orang ini pun meninggal karena tenggelam dalam banjir besar itu. Maka di pintu sorga ketika bertemu dengan Tuhan, dia pun mempertanyakan pertolongan Tuhan saat bencana banjir itu datang. Dan Tuhan pun menjawab bahwa setidaknya sudah 3 kali datang pertolongan untuk orang ini dari Tuhan. Namun semua itu ditolak. Jadi orang ini tidak pernah sadar bahwa Tuhan datang melalui petugas yang berjalan kaki, petugas yang naik perahu karet, dan juga helikopter ketika air sudah mencapai atap rumah itu. Adik-adik sekalian, manusia seringkali lupa akan janji Tuhan, dan bahkan bukan hanya lupa, justru kita tidak turut menjaga keseimbangan alam agar bencana tak terjadi. Padahal Tuhan sendiri juga telah menyatakan bahwa manusialah satu-satunya makhluk ciptaannya yang dititipkan untuk menjaga bumi dari segala macam bencana dan juga kerusakan. Kita lihat di Kejadian 1, di Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Saya akan bacakan untuk adik-adik sekalian. Kejadian 1 pasal 2, Kejadian pasal 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Adik-adik sekalian, Tuhan ingin manusia berkuasa atas seluruh bumi, tapi bukan untuk merusaknya. Justru berkuasa atas seluruh bumi ini harus diartikan dengan menjaga kelestariannya. Seperti Allah yang berkuasa atas hidup manusia, dengan berkuasa Allah justru ingin mengasihi manusia. Dengan berkuasanya manusia atas bumi, Allah juga ingin manusia mengasihi bumi. Mengasihi apa yang sudah Allah titipkan kepada manusia. Mengasihi apa yang sudah Allah titipkan juga kepada kita. Tuhan ingin melestarikan alam lewat tangan manusia, dan juga kita bertugas untuk mencegah bencana atas bumi ini. Adik-adik sekalian, pada tahun 2015, UNDP, United Nations Development Program, memprakarsai sebuah gerakan global yang disebut dengan Sustainable Development Goal. Nah, melalui Sustainable Development Goal ini mereka mengajak pemerintah di seluruh bumi, di seluruh dunia gitu ya, dan juga para pengusaha untuk ikut serta mendukung gerakan ini. Gerakan ini memiliki 17 tujuan atau goals yang ingin mereka wujudkan pada tahun 2030.
Tentunya banyak dari tujuan-tujuan ini yang pada intinya akan mendukung kelestarian bumi kita, mendukung manusia untuk menjadi penguasa yang mengasihi bumi dan bukan hanya memanfaatkannya. Saya akan ulas hanya satu dari 17 tujuan ini, yaitu tentang penanganan perubahan iklim misalnya. Di mana sebetulnya ini bisa menjadi tanggung jawab kita bersama. Seperti kita ketahui bahwa bumi saat ini terus memanas. Dan kenaikan suhu rata-rata bumi ini akan terus menggerus jumlah es di kutub-kutub bumi, yang pada akhirnya akan menaikkan tingkat air laut, dan bukan tidak mungkin sebuah bencana seperti banjir besar kembali melanda bumi kita. Adik-adik sekalian, jika saja, semoga tidak ya, banjir besar ini benar-benar terjadi, sesuai dengan apa yang Allah janjikan gitu ya, sudah pasti banjir besar itu bukan karena kehendak Tuhan. Tapi justru karena ketidakmampuan kita umat manusia untuk bertanggung jawab dalam menjalankan amanat Allah di Kejadian 1 ayat 26 tadi dalam menjaga kelestarian bumi. Sekali lagi, menguasai bukan memanfaatkan dan menghancurkannya, tapi mengasihi dan melestarikannya. Nah, setiap kita mestinya berkewajiban menerima dan menjalankan amanat Allah untuk menjaga bumi ini. Kita harus menjaga dan melestarikan bumi ini, agar kita semua bisa terlepas dari bencana dan turut serta dalam menjaga janji Allah yang akan selalu kita ingat setiap kali busur pelangi muncul di langit dalam pandangan mata kita. Suatu janji yang begitu indah untuk terus menjaga kelestarian manusia yang didukung dengan kelestarian alam kita. Nah, sebelum kakak tutup dengan renungan pada hari ini, kakak akan men-challenge kalian untuk membuat aktivitas terkait dengan tema renungan kita kali ini. Caranya mudah. Pilih sebuah cara yang mungkin kalian lakukan untuk melestarikan lingkungan kita dan pikirkan juga alasannya kenapa Anda memilih cara itu. Nah, sampaikan cara dan alasan tersebut melalui beberapa cara di bawah ini. Yang pertama tentunya kalian bisa menulis dalam kolom komen di bawah ini, di video ini ya. Baik cara maupun alasannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa juga sampaikan ini di IG kalian dengan memberi tag ke IG-nya @komnakanaan supaya kita bisa lihat dan langsung bisa menilai. Boleh dalam bentuk apa aja, tulisan, video di IG, foto pun boleh gitu ya. Nah, sampaikan melalui WhatsApp, atau ketiga, kalian bisa sampaikan melalui WhatsApp ke koordinator masing-masing. Bentuknya juga boleh, kembali lagi, bentuk tulisan, foto, atau video melalui WhatsApp juga bisa. Kakak akan tunggu sampai besok, Senin 22 Februari 2021 jam 23.59. Akan disediakan 2 hadiah menarik untuk postingan yang paling menarik tentunya ya. Oke ya, ditunggu postingannya. Mari kita terus menjaga kelestarian alam dengan cara yang sederhana, dengan cara yang kita temukan gitu ya, dan mengingat bahwa ini adalah bentuk dari kita menyatakan bahwa janji Tuhan itu nyata, dan juga kita mau turut menjaga bumi ini dari bencana alam. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau melalui firman-Mu dan juga renungan kami pada pagi hari ini ya Bapa, kami boleh belajar lebih lagi untuk mengenal sifat-Mu ya Bapa, kasih-Mu ya Bapa, atas manusia ya Bapa, di mana pada hari ini kami boleh belajar atas sesuatu yang begitu indah, perjanjian-Mu kepada Nuh dan juga kepada kami manusia bahwa Engkau tidak akan lagi menghukum kami dengan bencana alam. Engkau tidak akan lagi menghadirkan banjir yang menghukum kami sampai selama-lamanya ya Bapa. Dan terlebih lagi ya Tuhan, kami hari ini belajar bahwa kami adalah makhluk-Mu yang menerima amanat untuk menjaga bumi ini. Amanat untuk menguasai, tapi bukan untuk menghancurkannya, tapi untuk melestarikannya. Tuhan ajar kami untuk lebih bijak dalam
memakai sumber daya di bumi ini sehingga kami boleh menjaga kelestariannya sesuai dengan amanat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang kami pelajari hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari melalui pertolongan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dasar persembahan diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat dikumpulkan melalui 2 cara. Yang pertama, persembahan dikumpulkan ke dalam amplop. Setelah kita bertemu di dalam gereja, persembahan tersebut dimasukkan ke dalam kantong persembahan. Yang kedua, persembahan bisa diberikan secara transfer ke rekening BNI dengan nomor rekening 0740916429 atas nama GKJ Kanaan. Mari semua kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan dan kesehatan yang telah Engkau berikan sehingga kami semua bisa berkumpul di dalam ibadah online pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingin memberi sedikit dari apa yang kami punya ya Tuhan. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan, persembahan yang kami berikan ini bisa berguna dan bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkannya ya Tuhan. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan. Berkatilah orang-orang yang telah memberi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya untuk persembahan yang telah diberikannya, baik secara amplop ataupun transfer. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan. Makan yang teratur, jangan lupa vitamin. Jangan lupa minum vitamin. Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, kita sudah mendengarkan sharingnya Kak Gogo, firman Tuhan tadi ya Kak Oti, Kak Ya. Andra. Ya, Itu tentang janji Tuhan Dan- tidak apa? tidak diingkari ya? Tuhan tuh janji nggak akan kirim air bah lagi kan? Ya, betul. Tapi kita sebagai manusia di bumi ini, kita tetap harus menjaga dan melestarikan alam ini kan Kak? Betul, meskipun Tuhan sudah berjanji, kita tidak boleh tinggal diam juga ya. Kita harus merawat ciptaan Tuhan ini. Teman-teman, janji ya kita merawat lingkungan ini ya. Janji. Seperti Allah yang nggak akan ingkar janji dan janjinya nggak akan pernah gagal. Kita mau nyanyiin lagu Dia Tak Pernah Gagal. Yuk. Betul. Raja
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih dan Penyayang, terima kasih karena Engkau telah memimpin jalannya ibadah sekolah minggu hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ya Tuhan, kami juga berterima kasih kepada kakak sekolah minggu yang telah mempersiapkan semua video untuk kami ibadah setiap minggunya ya Tuhan. Tuhan, kami juga mohon kiranya firman yang tadi telah diberikan oleh salah satu kakak sekolah minggu dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga mohon kiranya Engkau selalu melindungi kami, kesehatan, dan selalu memberkati kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan, kami juga mohon kiranya pandemi corona ini segera berakhir dari bumi ini sehingga kami dapat beribadah di rumah-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kiranya doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dengan doa yang telah Engkau ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, ibadah kita sudah selesai. Teman-teman tetap jaga kesehatan ya, selain menjaga lingkungan tadi. Aku juga mau ingetin, kita semua ingetin, teman-teman harus jaga kesehatan. Ingat, pakai masker kalau teman-teman mau keluar. Tapi kalau emang nggak penting-penting banget, di rumah aja. Betul. Terus juga harus jaga jarak kalau tidak ada. Betul. Jangan lupa cuci tangan. Itu juga penting. Bawa hand sanitizer ya kalau emang ternyata tempatnya nggak bisa buat cuci tangan. Pokoknya harus jaga kesehatan. Sampai ketemu di minggu depan ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye.